Welcome to Total Politik. Welcome di studio baru Total Politik. Studio baru. Ini acara politik pertama di studio ini, Dit. Iya. Kemarin kan acara komedi. Betul. Yang politik baru ini nih kayaknya Betul. yang pertama nih. Dan kita sudah kedatangan dua tamu kita, Dit. Siapa, Dit? Dua tamu kita ada yang ada di studio Iya. di sini, ada Mas Sami Usama, Iya. relawan Jakarta Maju Bersama, Nah, iya. atau kita sebut saja sebagai juru bicara kultural Anies Baswedan. Enggak ada juru bicaranya, Bang. Iya, iya. Oh, Iya, orang- nggak butuh. orang manis katanya Mas Anies. Iya. Dan sebelah saya siapa nih? Seorang pejabat tinggi, pejabat teras partai politik. Kalau di acara-acara kelurahan itu sama Forkopimda ya, sama lurah, sekretaris lurah, Koramil gitu kan. Dan Ramil. ya, dan Ramil, Iya. Kapolsek gitu ya. Sis Elva. Iya. Halo Sis Elva, terima kasih. Ya, kalau tadi juru bicara kultural Anies Baswedan, Iya, Anda kalau juru ini- bicara kultural Giring bukan? Ini struktural. Oh, struktural. Ber-SK dia. Ber-SK. Kayak kita bisa buka masker. Ya, kali kita bisa buka di masker ya. jarak aman lah. Karena ini. kita sudah swab antigen dan sudah makan martabak Iya. kiriman Mas Sami ya. Iya. Jadi kita Ya, buka kita aja. diberikan ini apa? Swab martabak. Asupan oleh pendukung Anies Baswedan. Nah, betul. Tapi Ini kita harus udah jelas audit dulu. arah talk show-nya udah jelas Iya. dari awal nih kan. Membela Anies ya. Dan apakah kita tidak menghadirkan mereka untuk berdebat biasa, Iya. untuk berdiskusi biasa, berdialog seperti biasa? Karena ada pemantiknya. Iya. Yang memantik itu adalah sebuah survei dari Populi Center yang membuat kita terperangah. Padahal udah tahu. Terpesona. Terpesona. Dan bukan gua atau Ari akan membeberkan dan bicara mengenai survei, karena kita akan bicara mengenai surveinya. Ini menarik Iya. judulnya. Survei evaluasi kinerja dan peta Pilgub DKI 2024. Iya, masih lama padahal, tapi Iya. petanya udah ada ya. Betul. Dan ada survei kinerjanya, ada approval ratingnya. Ini apakah petanya itu sudah ada flyover Antasarinya atau belum, Dit? Nah, betul. Apakah di peta yang baru ini Stadion JIS sudah ada belum? Dan pemukiman kumuh di sekitar JIS masih ada? Atau ini lokasi tempat yang kejeblos itu, ya, sirkuit Formula E udah ada apa belum? Apakah masih rawa-rawa dalam peta ini Atau atau masih sudah ada- menjadi konblok dan beton dan Iya. jalan aspal? Karena Formula E sebentar lagi, Ri. Iya, yoi. Iya kan? Apa masih ada kambing lewat situ? Betul. Ini kan? suara gue masuk gak sih? Masuk. Ya? Masuk. Yang belum masuk adalah peneliti Populi Center, ada Mas Raffi Fimawan. Iya. Selamat malam dan selamat Anda ini nggak malam aja ya, malam, pagi, siang, sore. Iya, orang juga nggak tahu ini kapan Iya, sebenarnya. karena ini taping. Oke, kita sudah bersama sekali lagi ada peneliti Populi Center Mas Raffi Imawan yang Anda harus bertanggung jawab terhadap survei Anda yang menjadi headline media dan membuat Anies Baswedan senang dan pendukungnya. Makanya karena survei Anda kita dibawakan martabak oleh Sami Usama. Iya. Coba kalau survei Anda sebaliknya, pasti Sis Eva yang membawa kita martabak. Tapi disclaimer dulu nih, Mas. Ini nggak ada hubungannya sama Anies Ya, Baswedan. Anda kan? dibayar apa enggak sama Anies Baswedan? Terima kasih ya. Ngaku sekarang. Gimana Mas Rafif? Coba cerita. Anda dibayar nggak ini sama Anies Baswedan nih? Jelas ini satu terima kasih Mas Budi sama Mas Ari ini kesempatan untuk memaparkan atau menceritakan survei kita ya terbaru ya. J. Jadi memang kita sama sekali nggak dibayar sama Anies Baswedan, sekali lagi itu disclaimer. Tapi sama Ahmad Riza Patria. Bagus. Nggak bercanda. Ini survei independen Mas ya. Ya, survei Iya independen. betul. Dan kita memang wajar untuk beberapa hal memang orang sibuk untuk menanyakan kenapa hasilnya bisa tinggi sekali dan segala macamnya. Tapi menurut saya ada beberapa hal yang kemudian membuat hal tersebut itu hasil tersebut itu wajar Mas. Sebenarnya masih wajar aja sebenarnya. Jadi kita melakukan survei ini sekaligus untuk melihat satu kan memang masa pemimpinan Pak Anies ini akan selesai di bulan Oktober ya. Ya. Dan beberapa gubernur daerah lain akan selesai tahun depan gitu ya. Oke. Nah ini memang kita ingin tahu menjelang masa berakhir ini bagaimana sih approval terhadap kinerjanya, apa sih yang melekat di kepala orang terhadap Anies Baswedan dan juga bagaimana peluang-peluangnya untuk 2024 ya terutama di nasional di daerah gitu sebenarnya. Oh, jadi ada di nasional juga dan ada di daerah juga ya?
Betul. Dan approval rating ini menjadi salah satu anak tangga penting ya bagi seorang Anies ini, apakah punya kesempatan dan posibilitas lebih besar gitu di baik di pemilu DKI ataupun di pemilu presiden 2024. Kita lihat nanti nasibnya Mas Anies. Tapi kita mau lihat nasib Anda dulu, Mas Rafif, dengan survei Anda terbaru. Boleh di-share screen? Kita yang share screen sih sebenarnya Mas ya. Ini dia. Oh, oke. Ya. Barang ini. Ya. Ya, boleh dijelaskan nanti kalau tinggal next aja Mas ya. Oke, siap. Terima kasih. Jadi sebenarnya ada beberapa, saya kalau bisa membagi ini dalam 3 bagian besar ya. Satu, soal jelas evaluasi kinerja ya Pemprov DKI, dan satu lagi peta untuk Pilgub 2024 sama peta untuk Pilpres 2024 ya. Di DKI Jakarta, sekali lagi di DKI Jakarta. Ini potret DKI Jakarta. Ya. Kalau kita ada beberapa poin yang menarik sebenarnya Mas, kalau kita mau lihat ada satu kita coba masuk ke slide nomor 5 ya. Ya, slide nomor 5 ini sebenarnya sesuatu yang tidak terlalu, ini kan approval, ada pertanyaan tentang yang sesuatu yang umum ya. Jadi tentang pembangunan segala macamnya barangkali ya, kalau saya bisa menduga tentang kenapa bisa maju pesat, itu salah satunya barangkali dengan adanya JIS ya. JIS itu kemudian dikapitalisasi, isunya dilekatkan dengan iklan-iklan yang dekat dengan Anies dan segala macamnya. Kalau kita lewat bawah Antasari itu, bukan bawah Fatmawati itu kan ada banyak iklannya dan waktu tertentu. Nah itu barangkali di faktor tersebut, dan juga soal bagaimana kepuasan terhadap pemerintah daerah. Jadi memang kami, kalau saya sih, feeling saya ini tidak akan berbeda juga kalau kita testing misalnya di Jateng atau di Jatim ya, karena memang COVID ini terus kemudian membuat orang untuk intens entity government-nya itu jadi semakin tidak terlalu kuat gitu. Oke. Itu temuan yang penting. Apa yang ditunjukkan dari slide ini Mas? Kesimpulan penting yang publik perlu tahu dan perlu mengerti gitu. Ya, kalau menurut saya ke satu, mungkin karena satu periode orang sibuk dengan COVID, dan Jakarta ini kan salah satu yang berkelindan ya antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsinya gitu ya. Jadi kadang-kadang bisa jadi ini hasilnya bisa jadi bias gitu ya, bisa jadi bias penilaiannya gitu. Tapi hal itu bisa kita konfirmasi lagi dengan pertanyaan-pertanyaan kunci soal program-program di bawah gitu ya. Jadi COVID yang panjang itu membuat orang mungkin tidak terlalu bisa attach memperhatikan full gitu soal pemerintahan hari ke hari gitu. Oke, saya pikir COVID yang panjang membuat orang salah memilih survei gitu kan? Enggak juga ya? Tetap ya? Enggak. Oke. Kalau berikutnya kita bisa lihat ini, kalau next slide itu kita tahu bahwa kemudian rata-rata paling tinggi di angka 8, yaitu sebenarnya angka-angka yang relatif moderat ya sebenarnya. Dan itu sudah cukup tinggi juga, biasanya di angka 7 atau 8. Jadi ini sebenarnya menunjukkan bahwa secara umum memang betul pemerintah approval rate-nya untuk Anies dan Pak Riza Patria juga tinggi gitu. Kalau kita bisa lagi next, ya ini ada yang agak menarik nih di sini sebenarnya di pertanyaan top of mind. Pertanyaan top of mind ini pertanyaan yang menarik karena satu, ini pertanyaan terbuka ya Mas ya. Jadi orang bebas kalau ditanya ini apa prestasi yang paling berkesan nih gitu ya. Nah paling tinggi itu kan angkanya 9% itu, jadi 98% ya. Nah itu ada 3 lah saya katakan, pengendalian banjir, KJP Plus, dan perbaikan trotoar. Jadi tidak ada satu, ini menarik karena belum ada brand yang terlalu kuat ya dengan Anies dalam kalau kita lihat dari konteks ini. Tapi paling tidak kalau kita bisa melihat sisi positifnya itu ada 3 hal ini yang kemudian jadi pikiran yang paling penting. Halo? Ya, silakan Mas, monggo. Ya. Oke, itu yang paling penting dari penilaian orang-orang gitu. Nah, ini sebenarnya menarik nih sebenarnya. Jadi menurut saya menarik karena satu, kalau kita coba memperhatikan dari rangkaian program yang ada ya, itu program yang sebenarnya dalam tanda petik genuinely bisa dibrandingkan ke Anies dan Sandiaga dulu, misalnya kayak Jakpreneur, Jaklingko, dan naturalisasi sungai itu berada di tingkat atas dia. Di tengah-tengah, di Jaklingko ada di tingkat puasnya 59%, di Jakpreneurnya 38%, dan satu lagi naturalisasi sungai ada di 56%. Nah memang untuk program-program lain itu sebenarnya adalah program-program yang sudah juga relatif lama berjalan, dan itu kan sifatnya
sifatnya apa ya, satu pemeliharaan ya, seperti pemeliharaan jalan gitu ya, dan juga taman EPLTRA gitu ya. Tapi yang ada juga program-program yang sifatnya bantuan sosial yang itu, dan itu yang salah satu yang program yang biasanya dapat approval yang sangat tinggi, seperti kartu Jakarta Sehat dan juga bantuan sosial COVID. Nah, artinya sebenarnya dari sini yang paling untuk day-to-day government-nya gitu ya, kebijakan-kebijakan yang wajib atau umumnya dilakukan oleh pemerintah, hanya harus dilakukan pemerintah, sudah di-deliver dengan bagus juga oleh Anies di sini. Jadi yang khasnya justru malah di tengah-tengah gitu, yang justru yang harusnya bisa melekat seperti naturalisasi sungai, Jaklingko, Jakpenter malah justru ada di tengah gitu. Ini pengerukan sungai ini jadi salah satu kan sebenarnya solusi lama ya, dan memang Jakarta sungai harus dikeruk dan dia dapat dilaksanakan baik, dan ini salah satu approval yang menarik juga gitu. Artinya sebenarnya survei ini ketika dilakukan juga ketika banjir itu isu banjir sedang tinggi, ini juga mendapatkan approval yang tinggi juga tentang penanganan banjir juga cukup tinggi ya, dan berikutnya juga di penanganan COVID juga cukup tinggi. 90% ya Mas ya. Itu secara umum ini perfect. Ini summa cum laude ini kalau Anies Baswedan mendapatkan approval yang cukup tinggi gitu ya. Cuma sayangnya catatannya harus diperhatikan di program-program yang seharusnya bisa melekat ke sosok Anies dan bukan hanya dilakukan pemeliharaan jalan itu kan sesuatu yang rutin dilakukan harusnya. Gitu. Next. Nah, isu lokal berikutnya sebenarnya menarik yang kemudian teman-teman dari PSI mungkin banyak membicarakan soal Formula E ya. Jadi kalau hasil dari tangkapan kami itu satu bahwa banyak yang masyarakat terutama tidak mengikuti isu tentang Formula E gitu ya, isu tentang korupsinya gitu ya. Jadi ada 39,7% gitu. Itu kalau kita lihat sisi sebelah kanan, apakah ada unsur korupsi dalam penyelenggaraan Formula E, itu 39,7% mengatakan nggak mengikuti isu tersebut. Tetapi di luar itu ada 32% yang menganggap ada isu korupsi dalam kasus Formula E. Ya. Nah, untuk keterlibatan Anies, kita juga menanyakan soal tersebut. Di slide berikutnya itu ada 59,8% itu yang orang tidak percaya bahwa Anies terlibat dalam kasus korupsi Formula E. Nah, secara umum itu bahwa kemudian isu terkini yang sebenarnya harusnya menjadi satu isu banyak di media cukup kencang, tapi sebenarnya di bawah juga tidak terlalu dapat perhatian publik. Jadi ini harus jadi catatan penting juga. Kita langsung diskusikan dulu Mas Rafif karena panjang sekali tadi kita sudah melihat paling tidak ada 4 faktor utama gitu Ri. Yang pertama approval rating kinerja Gubernur Anies Baswedan. Yang kedua bagaimana penerimaan masyarakat, opini masyarakat terhadap info-info lokal yang secara khusus menjadi perdebatan publik, Formula E tadi ya, penanganan COVID. Terus yang ketiga peta calon gubernur di 2024 dan bagaimana warga Jakarta melihat calon presiden di 2024 juga. Nah ini coba Ri, gimana ini dari data-data ini apa yang menarik buat Arif Putra sebagai konsultan politik utama yang ternyata Anda membuat nama? Enggak, nama anak Anda. Ini Mas Rafiq masih tetap di sini atau masih nanti dia harus bertanggung jawab dari perdebatan ini. Enggak apa-apa nanti Mas Rafiq enggak apa-apa ya nonton sambil nanti kalau ada yang aman kan? Saya takut mengganggu waktu malamnya gitu. Iya betul. Kalau orang politik ini kan malam memang jam operasi, Bos. Ya, ada 3 ya, misalnya kayak kita mulai dari approval rating dulu ya, karena di dalam approval rating itu ya itu adalah setelah orang tahu dia itu suka gitu ya, setelah dia suka makanya dia akan mendukung dan memilih gitu. Dan ternyata yang suka Anies itu gede banget gitu. 70 berapa Mas Rafif tadi? 74 approval ratingnya? Ya, 74% tadi. Ya. Sebentar. Lu Anda sendiri lupa riset Anda ini gimana?
Iya 74. Iya. 74%. Lu nggak percaya gua lu. Iya. Gue mau tanya ke juru bicara Giring Ganesa, Iya. Kultural dan struktural. Sekretaris wilayah Iya. PSI DKI. Ya kan itu tugas lu menjawab Iya, itu. iya. Gue menjelaskan versi kulturalnya kan. Iya, Sis, boleh. gimana? Ini kan PSI selama ini langsung aja gue konfrontir ya. PSI selama ini quote unquote kesimpulannya 5 tahun terakhir ini Anies tuh gagal lah jadi gubernur. Anies selalu salah gitu. Ya itu kan kata Anda. Iya. Kalau gue bilang gagal jadi gubernur. Iya. Tapi approval ratingnya menunjukkan hal yang berbeda gitu. Mungkin ada tanggapan dulu PSI dari survei ini. Oke, iya. Jadi kalau dari gua sih melihatnya begini ya. Yang pertama, hasil survei itu kemudian kan menjadi salah satu bahan evaluasi yang baik sekali gitu ya untuk pejabat negara gitu, untuk gubernur, untuk presiden gitu kan. Bahkan kalau di PSI Jakarta itu kita juga punya punya mekanisme mengukur kinerja anggota dewan PSI itu sebaik apa gitu, sehingga dari situ kelihatan mana yang ada peningkatan, mana yang kayaknya ini masih kurang kenceng nih kerjanya di sini gitu. Jadi itu sebetulnya hal yang baik sekali gitu. Oh, maksudnya kinerja Anies baik sekali gitu. Oh, surveinya. Survei untuk seorang pejabat kaget gue, takut di recall nanti jadi Iya. Kalaupun benar PSI menilai gitu kan juga nggak ada masalah karena itu suara rakyat kata di situ kan. Iya. Jangan-jangan PSI punya survei pembanding nggak buat kinerja Anies? Ya silakan lanjut. Coba survei yang ini aja dulu. Iya, itu yang pertama. Yang kedua gitu. Kalau gua melihatnya juga misalnya tadi seperti isu penanganan banjir gitu ya. Yeah. Yang Pak Anies baik sekali ternyata di situ ya. Gua malah merasa hal tersebut itu kinerjanya Pak Anies memperbaiki kinerjanya dalam hal penanggulangan banjir itu karena dicerewetin PSI aja. Mantap. Jadi lu kalau kerja lu diliatin gitu ya. Gini, karena di DPR mandor nih ya. Mandor ya. Lu nih. Ini kamu dapat borongan di 5 tahun nih kan. Iya, jadi kayak misalnya kita tuh waktu banjir awal tahun waktu itu ya. Itu kita yang juga akhirnya menginisiasi adanya pansus banjir gitu kan. Karena ya kita juga salah satu concern isu PSI Jakarta yang juga PSI Jakarta lihat Pak Anies masih kurang gitu kinerjanya dan harus diperbaiki sekali gitu itu di penanganan banjir. Makanya kemudian mungkin surveinya bisa tinggi ya karena PSI-nya cerewet banget gitu. PSI-nya pencet sirine, ada yang nggak beres nih sama penanganan banjir lo di DKI Jakarta gitu kan. Anda lu gua sama Pak Anies. Gitu. Iya. Nah, tapi ini pertanyaan prinsipil nih sis. Approval rating yang 74% itu sampai angka artinya kan kepuasannya di atas 50% gitu kan. Hampir semuanya puas dengan kinerja Pak Anies. Hampir semuanya puas itu kesimpulan yang enggak agak cenderung ceroboh juga. Enggak, kalau di dalam membaca statistik bisa lo simpulkan kayak gitu. Sebagai ahli statistik ya kan. Gue lupa mau nanya apa nih. Tapi gimana Anda menilai apakah memang sebenarnya kinerjanya Pak Anies itu cukup memuaskan bagi publik atau memang ini ada sesuatu yang bias dan anomali gitu yang tercermin dari survei ini gitu. Sis. Kalau bicara surveinya kan itu pasti teman-teman surveyor udah punya tool sendiri untuk mengukur itu ya bro. Cuma kalau dari kinerjanya Pak Anies sendiri itu yang kita amati ya seperti itu. Artinya gini. Misalnya ada pembanding itu tingkat kepuasan gubernur sebelumnya Pak Ahok misalnya yang juga kayaknya sekitar 70-an persen juga. Tinggi sekali ya approval ratingnya ya Pak Ahok. Memang betul Pak Ahok gitu. Tinggi itu Ri. Itu waktu belum ada PSI Pak. Kalau ada PSI bisa jadi lebih tinggi. Wah. Karena kerjanya bener. Betul. Pak Ahok. Iya. Makanya Pak Ahok dukunglah PSI. Pak Ahok jangan masuk PDI. Pak Ahok ini gimana masuk PDI? PSI udah dukung. PSI ini total politik. Iya, itu anti PSI. Oke, lanjut. Gitu bro. Jadi ya sebetulnya kan apa yang kami lakukan di DKI Jakarta ini kan memang juga kemudian bukan berniat untuk objektifnya kan memang untuk kebaikan masyarakat di DKI Jakarta, untuk pembangunan di DKI Jakarta gitu. Jadi apapun yang kami lakukan tuh juga bukan semata-mata benci, bukan semata-mata kami nggak punya datanya, bukan semata-mata kami nggak turun lapangan untuk lihat langsung gitu. Bro, ini gue
Jadi gue cerita dikit. Nah, boleh. Oh, Boleh saya cerita. Boleh ya? Boleh saya cerita. Boleh saya cerita. Manis ya? Manis. Iya, jadi waktu hari pertama ketika kita di PSI Jakarta tuh punya kursi ya, ada dapat satu fraksi gitu. Itu instruksinya ketua DPW. Boleh agak lebih dekat sih, sorry sis. Nah, Instruksinya ketua DPW hari pertama setelah pelantikan itu tidak ada yang boleh bernyaman-nyaman duduk di kantor fraksi di ruangannya. Berdiri, Turun semua ke dapil. Oh. Instruksinya begitu, Bro. Mike ini memang ya. Nggak bisa lihat orang senang sebentar gitu ya. Iya kan, baru foto-foto di fraksi gitu kan. Udah baru, punya kantor gua, jadi anggota dewan, gaji gua gede. Enggak gitu, Bro. Turun langsung lu ke dapil gitu. Jadi masih pada pakai kebaya, masih pada pakai jas, langsung gitu kan. turun, Turun ke dapil gitu. Dan ya yang kami lakukan gitu, sebenarnya kan untuk bicara yang KUA PPAS itu kita juga sebelum anggota legislatif kita dilantik itu kita udah bicara juga kenapa di akhir-akhir masa jabatan kok tiba-tiba langsung pada rajin nih gitu kan. Pun ketika kita akhirnya bekerja di dalam, makanya kemudian ada William dengan lem Aibon gitu ya. Dan anggaran-anggaran siluman Ari lainnya. dengan lem uhu ya. Semi sama lem apa, Bos? Lem Fox. Anak pang dong. Terus Iya, itu tuh hasil kerja teman-teman gitu di fraksi, tenaga ahli, anggota dewan sama-sama menyisir dokumen KUA PPAS yang tebel banget itu. Gua nggak tahu lu udah pernah lihat atau belum. Gua pernah lihat. Bro Sebi udah pernah. Terus Sebi pasti. Iya, ada makanya itu kan tebel banget yang nggak Mewakili bisa. Pak Anies. Terus Yang nggak bisa cuma semalaman dipantengin gitu. Ya jadi artinya memang bukan tidak ada dasar gitu. Kami mengkritisi apa yang hari ini dikerjakan oleh tapi cukup Anies. cukup apresiatif nggak dengan hasil ini? Atau memang ini seperti tadi statement tadi Sis Elva bahwa keberhasilan Pak Anies ini karena PSI bagian cerewet. dari kerjaan PSI juga Betul, gitu. kan ada kontribusi PSI di Top. situ. Nah, itu Bro Semi. Jadi setelah Jadi Pak Anies tuh nggak bagus-bagus amat, PSI tetap. Bang Semi, Ya. setelah anggaran lem Anda dicoret sama mereka, enggak. Gini, jadi kata Sis Elva tadi bahwa maknanya angka itu adalah bukan hanya semata-mata Anies Baswedan yang bekerja dengan baik. Kalau nggak dipantengin nggak mungkin baik. Gitu. Nah, kira-kira gimana menurut pendapat Anda? Anda kesimpulan. Saya setuju ya, kalau dari Sis Elva bilang bahwa PS itu cerewetin Pak Anies pada saat terutama tentang banjir tadi dibahas. Itu benar. Tapi masalahnya apa yang dicerewetin sama PSI pada situ saya masih ingat banget. Waktu itu dibilang yang namanya sumur resapan nggak efektif. Ternyata tadi kita lihat dari surveinya sumur resapan 50% orang bilang efektif. Terus PSI bilang bahwa yang namanya naturalisasi dan normalisasi itu yang Pak Anies gagas itu nggak bener, nggak bagus, dijalankan tapi ternyata bagus juga, lancar semua. Dan jadi hal-hal yang dikritisi sama PSI itu sebenarnya nggak nyambung dengan apa yang dilakukan sama Pak Anies. Jadi dia mengkritisi hal-hal yang dilakukan Pak Anies, ternyata memang hal yang dikritisi itu efektif berjalan gitu loh. Dan akhirnya terbukti bahwa banjir dirasakan nilainya tinggi. Jangan-jangan itu harus berjalan karena dikritisi oleh PSI gitu. Masalahnya Karena ini- pengendalian banjir tuh paling tinggi ya ini Iya, ya. dia mengkritisi, Iya. maksudnya dia mengkritisi suatu hal, misalnya dia mengkritisi A, tapi yang dijalankan memang kan dan A itu ternyata efektif gitu loh. Kecuali dia memberikan saran gitu, jangan sana sini, tapi ini kan nggak kayak gitu. Jadi nggak nyambung sebenarnya apa yang dikritisi sama yang memang dilakukan sama Pemprov DKI saat itu. Nah, jadi ya bebas aja sih mau diklaim bahwa itu hasil dari hasil cerewetnya PSI, selama itu bisa membahagiakan PSI ya. Ya, ini untuk penanganan banjir kepuasannya 74%. Itu dia, Pak. Iya, Kan ada yang kejeblos tuh waktu itu katanya nggak efektif, ya kan? Sampai ada yang kejeblos mobilnya. Iya. Ini nggak bagus ya, tapi ternyata kan sumber resapan berjalan dengan baik. Jadi kalau PSI bilang bahwa itu bisa bagus 74% tuh mungkin kalau PSI nggak teriak paling kepuasannya cuma 20% gitu. Itu asumsi atau opini seperti itu gimana? Iya, masalahnya nggak nyambung. Dia bilang dia berkritisi tentang sumur resapan nggak bagus. Dia bilang jangan pakai sumur resapan, tapi kita tetap pakai sumur resapan kan. Dan ternyata itu efektif. Jadi yang dikritisi sama dia itu nggak nyambung gitu, ngerti kan? Nggak inline gitu apa yang dikritisi sama yang ada di dalam. Jadi ya. Tapi yang inline kan juga ada, nggak semuanya dong.
Sebagian besar ya kalau gitu. Mungkin ada, tapi sebagian besar ya dari perawatan pompa, dari gercepnya tim untuk oren, tim biru, tim kuning di teman-teman kita di lapangan itu benar-benar gercep saat ada genangan. Dan sekarang terasa banget bahwa genangan itu tetap ada sebenarnya, ada genangan tapi lamanya itu, durasinya itu jadi lebih singkat daripada sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada pun yang memang merasa nggak percaya di medsos, misalnya kemarin ada juga dia bilang bahwa nggak percaya nih dengan adanya dengan hasil survei ini, bahwa tadi lo bilang kan dibayar segala macam, gampang sebenarnya. Siapa yang bilang? Tadi ini. Oh iya enggak. Jadi gampang sebenarnya, tinggal diukur. Tadi kan juga kita balik dari belakang tuh. Zaman dulu itu sebelum periode yang sekarang itu titik banjir itu ada berapa? Dan jumlah RW-nya ada berapa yang terkena dampak dan durasi size dari si hujannya itu berapa dibandingkan dengan sekarang. Udah pernah dibandingkan dan itu memang jauh berkurang, Pak, dari titik banjirnya. Dan itu ya nggak perlu survei. Dan itu adalah kontribusi PSI karena dia terus melihat dan mengawasi. Penting dong. Selama itu membahagiakan PSI silakan. Iya, karena rumah yang bagus itu bukan karena tukangnya atau arsiteknya yang bagus saja nih, tapi mandor dia juga paten. Jadi PSI ini mandornya Pak Anies. Masalahnya kadang-kadang mandornya ini nggak nyambung. Coba sis. Tapi paling nggak mandor, dia ngakui mandor tadi. Paling tidak gitu. Kalau pakai analogi itu jadi mandornya nggak nyambung. Iya. Coba sis Alfa gimana? Ini ada bilang Jaka Sembung naik ojek nih, agak nggak nyambung antara yang dikritisi dengan yang dirasakan publik itu beda gitu. Gimana sih? Iya, kalau untuk kasusnya banjir ya, ini ngomongin kasus banjir di luar tadi sebenarnya juga banyak yang sebenarnya kita kritisi, yang tadi Mas Rafif juga udah sampaikan, kayak misalnya isu-isu yang menempel sama Pak Anies sebenarnya juga kayak angkanya mungkin nggak ini ya. Coba kita kan juga mengkritisi DP 0% gitu ya. Kita juga nggak tahu pencapaian Pak Anies. Aku nggak tahu Mas Rafif ada surveinya atau enggak. Karena Mas Rafif untuk sini. isu lokal itu Formula E, banjir dan penanganan COVID aja nih. Iya betul itu. Terus kemudian kalau banjir itu tuh memang temuan PSI waktu itu pompa. Pompa air yang waktu itu kita inget banget ya, maksudnya tahun baru gitu, terus semua euforianya senang, terus tiba-tiba para petugas di posnya ini dan juga nggak ada mekanisme kayak alert gitu loh, kayak yang menandakan oke nih ketinggian air udah segini nih, harus udah diaktifin gitu. Itu miss di situ gitu, yang akhirnya juga banyak kerugian juga dari situ gitu ya. Artinya PSI bukan cuma yang tadi Mas Semi udah pakai bro ya. Dilantik juga berarti. Udah bro, iya. Kalau bro itu kan dari Besti dulu. Itu udah naik tertinggi ya. Iya, udah kasta tertinggi. Asik. Udah lewatin pertemanan 20 tahun. Iya, baru bro. Sampai tingkat bro. Kalau PSI, kalau lu masuk PSI besok bisa langsung bro. Iya. Karena shortcut metaverse 20 tahun yang lalu. Enggak, gue pengen nanya hal yang prinsipil lagi sih Selva. Ini menarik nih. Ini kan tentu saja nggak semua topik-topik isu-isu yang spesifik juga mungkin dielaborasi dan dipublish oleh Mas Rafif. Nanti Mas Rafif juga bisa tanggapi setelah ini. Tapi kan yang publik ingat betul dan ada di kepala back mind nih publik itu kan janji-janji kampanye. Yang paling penting kan naturalisasi, apalagi itu DP 0%, OKOC, ya kan, dan macam-macam. Nah, dengan approval rating 74% ini nyambung nggak antara janji-janji kampanye? Ini kan di tahun kelima nih sis Alfa. Udah accomplish belum? Kalau kita melihat approval ratingnya 74%, janji-janji kampanye Mas Anies di pemilu lalu yang melawan Pak Ahok, yang membuat Pak Ahok terkapar misalnya dalam pemilu kemarin, itu tercapai nggak? Evaluasi Anda? Kalau dari PSI tentu belum. Gitu, tentu belum kalau dari PSI, karena masih banyak sekali juga PR-nya Pak Anies gitu, bahkan di sisa jabatannya yang hanya tinggal menghitung bulan ini aja gitu bro. Tapi kan artinya dalam kinerjanya Pak Anies sebagai gubernur itu dengan DPRD gitu ya, hari ini kan mereka kan mitra ya. Artinya ya kita juga punya fungsi pengawasan nih, fraksi PSI maupun fraksi partai lain gitu di mana di DPRD itu punya fungsi pengawasan terhadap kinerjanya Pak Anies gitu ya. Kalau misalnya dari sudut pandang PSI ya ada yang sudah berhasil Pak Anies
kerjakan, tapi ya banyak juga gitu yang belum Pak Anies kerjakan gitu di DKI Jakarta. Kalau menurut PSI begitu sih, Mas Adit. Oke, kalau janji-janji kampanyenya tadi apa yang paling krusial, yang paling tidak accomplish gitu, meskipun approval ratingnya tinggi? Kalau kita lihat DP 0% itu kayaknya juga akhirnya nggak relate ya sama masyarakat di DKI Jakarta gitu. Jadi mana gitu DP 0% nih untuk orang misalnya waktu kampanye kan kelihatan sekali ya semua orang bisa punya hunian, semua orang bisa punya rumah gitu. Tapi ya hari ini sulit juga gitu untuk menjangkau program si DP 0% ini. Oke, Bung Sami, ini banyak sebenarnya di tengah despite approval rating, penanganan COVID, penanganan banjir ya, Formula E, isu-isu yang menjadi janji kampanye Pak Anies itu banyak yang nggak accomplish nih di tahun terakhir nih. Iya. Sambil dibenerin mic gue. Kalau bicaranya by opini, memang jadinya seperti itu. Jadi kita kan kalau anak muda kan mulai sekarang kan enaknya bicara by data ya. Ya kan? Kita enaknya bicara by data, by fakta apa yang terjadi gitu. Jadi nggak sekedar opini atau bicara. Pak Anies itu janjinya ada 23 janji kerja Anies Sandi 2016 yang diucapkan sama Setelah nggak ada Bang Sandi berubah nggak sih? Ada OKOC jadi Jackpreneur. Iya. Prinsipnya sama. Namanya aja berbeda. Nah, ada 23 Ini bukan upaya mendelegitimasi Sandi kan? Angkanya juga tinggi tadi soalnya. Iya. Kejauhan kayaknya. Jadi ada 23 janji kerja Anies Sandi pada saat itu, dan sekarang memang diteruskan sama Pak Riza Patria. Nah, tinggal dilihat dari 23 janji kerja itu bisa dicek di internet yang sekarang sudah kejadian yang berapa, yang belum kejadian berapa. Gitu. Nah, kalau kita paparkan ke 23 agak panjang, tapi nanti mungkin bisa jadi PR PSI nih. Tapi kan kesimpulannya PSI tadi banyak yang belum tercapai janji kampanye. Mostly tidak tercapai. Apakah by data atau hanya baru tadi dipikirkan gitu loh. Atau hanya karena gue oposisi jadi gue pokoknya bilangin. Menurut gitu Anda tadi komentarnya Sis Alfa? Ya kalau saya nggak lihat by data atau kajian dilakukan PSI dari bedah 23 janji kerja itu berarti itu hanya ilusi ya. Yang memang diucapkan sama teman-teman dari PSI. Ini yang di baju Anda ini ilusi apa enggak nih? Coba apa? Iya. Oh enggak, ini cuman quotes yang dari idola saya, Pak. Apa tuh? Coba kasih baca sedikit. Apa ini bacanya ya? Luarnya manis, dalamnya kosong. Wah, Panji Pragiwaksono. Maksudnya Panji kan yang luar manis dalam kosong. Ini idola saya, Pak. Jadi saya pakai nggak apa-apa dong. Oh iya. Oke, sebelum kita ke Mas Rafif lagi ya, Sis Alfa gimana nih? Apa namanya, PSI dianggap ilusi aja gitu dalam mengkritik, terutama tadi sampai pada kesimpulan janji kampanyenya mostly tidak tercapai. Oke. Kalau susah nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya gimana? Gue juga bingung mau nanya apa. Tapi kalau kata Bang Semi tadi bahwa janji-janji kampanyenya Pak Anies itu ya hampir semuanya tercapai. Jadi kritiknya PSI ini kayak ya ilusi aja gitu. Ilusi ya, bukan iluni ya. Kalau sudah ada kajian ya memang bisa ditunjukkan gitu kan. Iya. Dan kalau memang belum ya silakan dikaji. Bisa jadi PR buat PSI ke depan untuk membedah 23 janji kerja Anies Sandi. Itu kan bukannya Pak Anies yang harus menjelaskan pada publik itu. Ini kan PSI ini kan sebagai oposisi dia bisa membedah sendiri kan. Dulu janjinya apa, sekarang kejadian apa. Apalagi juga punya akses data dari DPRD kan. Mas Rafif, ini bicara tadi kan ada sektor-sektor yang ini ya jadi apa namanya penunjang approval rating tadi, penanganan banjir, penanganan COVID, Formula E. Nanti kita akan masuk detail ke Formula E lagi, menarik nih kan, namanya juga gosip. Apa namanya tentang janji kampanye Mas Anies gitu, accomplish nggak? Mas Raffi, ada nggak? Ya, sekaligus ini untuk ini Mas Budi tadi approval rate-nya itu ada di 86% ya kalau kita, itu 74% tadi itu penanggulangan banjir. Kalau kepuasan itu ada 86%. 86% jadi approval ratingnya, bukan 74 betul. Ya? Bukan 74. Ini lebih tinggi mana sama Pak Ahok di tahun kelima terakhir Jokowi Ahok? Pak Ahok itu di angka hampir 80% nggak salah dulu itu. Lebih tinggi ini. Wajar karena memang masih lama ya untuk kontestasi politik ya, dan ini kan apa namanya kepuasan terhadap terhadap pemerintahan itu relatif wajar kalau untuk incumbent, jadi itu hal yang yang wajar menurut saya gitu. Yang menarik tadi soal penilaian program kinerja Pemprov. Kalau saya boleh sedikit share lagi, tapi nanti mungkin bisa dilihatkan nanti di slide 9 itu sebenarnya kita bisa lihat
program DP 0% memang sama reklamasi Jakarta Utara ini kan yang paling problematik ya. Dan itu yang kepuasannya paling rendah sebenarnya. Tapi kalau kita bisa lihat di bawahnya City Planner dan OKOC. Di atasnya itu yang paling tinggi approvalnya ada di RPTRA, KJS Plus dan juga selain infrastruktur ya, penerangan jalan dan pembelian jalan, ada juga bantuan sosial COVID. Oke, menurut Anda kenapa Sis DP 0 rupiah itu kan salah satu janji penting tuh ya, membuat Ari Putra akhirnya nyolok Mas Anies di 2017 KTP saya Tangsel, Pak. Nggak boleh ditangkap gua. Joki. Tindak pidana pemilu itu, Bos. Jakarta, Bud. Lu Jakarta? Gua Jakarta. Iya. Gak mau nanya? G20. Gimana Sus Alfa? Tadi ngeliat approval ratingnya untuk isu-isu yang jadi jualan utama juga ternyata itu cukup rendah. Itu gitu omongan PSI semua tuh. Formula E, terus reklamasi, terus reklamasi itu approval ratingnya rendah karena ternyata masyarakat Jakarta ternyata mungkin pengennya reklamasi kali ya. Karena Mas Anies nggak reklamasi jadi rendah. Ya, jadi program-programnya ya itu salah satunya kan yang terakhir tadi DP 0 gitu, yang juga sering diomongin sama PSI juga gitu. Misalnya permasalahan nih, kita belanja masalah munculnya dari bawah gitu, dari pengurus-pengurus kita. Biasanya PSI, ngomong biasanya aduannya gini, iya nih jalanan di sini, sumur resapan di sini ternyata mengganggu jalan nih gitu. Terus kemudian ada misalnya iya nih pengajuan DP 0% nih sebenarnya gimana sih, kok sulit sekali gitu. Itu tuh juga itu sering bukannya banget. namanya Samara lagi Samawa namanya sekarang. Nama DP 0 itu sekarang sebutannya Samawa. Oh, ganti nama. Bahkan itu tidak tersosialisasikan. Baik, gimana kita mau suka dan mau ngomong namanya pun kita tidak tahu. Hebat PSI seminggu 2 kali. Berarti kalau Samawa aja nggak tahu, rapat ngomongin apa? Seminggu 2 kali. Iya itu. Jadi ya. What's in the name katanya kan? Iya, apa yang penting substansi. Artinya PSI itu bukan Partai Solidaritas Indonesia tapi Partai Substansi Indonesia. Nggak peduli ada namanya apa. Oke. Gitu. Nah, terus ya dari penjelasan anggota legislatif dan tim tenaga ahli juga memang nggak begitu mudah gitu untuk mendapatkan seorang warga masyarakat gitu ya mendapatkan DP 0 rupiah itulah gitu. Jadi ya memang dari situ kami kemudian ternyata banyak masalahnya tapi penyelesaiannya tuh selalu mentok gitu loh. Jadi apa yang diurus sama Pak Anies tuh apanya gitu. Nggak ada percepatan juga misalnya untuk dipermudah gitu orang-orang untuk mendapatkan merasakan program tersebut. Udah Samawa ini udah berapa unit sekarang nih Bang Semi? Betul. Tahu. Apalagi katrok-katrok kayak gua sama Ari gini susah kita mendapatkan rumah kan di Jakarta. Kita kan ini aja kita nggak perlu. Akhirnya kita bertakzim ke Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten. Iya kan. Kita mencari perlindungan, swaka gitu sampai ke Banten. Refugees kita. Gimana Bung Semi? Jadi mungkin program Samawa DP 0 ini bisa direview lagi kemarin pada saat disampaikan di debat, pada saat yang tertulis di janji kerja bahwa yang disebutkan itu adalah metode pembiayaan rumah. Jadi jangan terpaku pada bangunannya. Bangunan itu hanya memang yang didorong oleh Pemprov DKI. Tapi ini metode pembiayaannya DP 0. Subsidinya itu ya, Bu Semi. Sebelum ada Pilkada DKI, pernah dengar nggak ada rumah DP 0? Nggak ada. Tapi sekarang, Pak, lihat Pak di daerah-daerah, Pak, sampai ke Bekasi, sampai semua pada pakai metode ini, rumah DP 0, nggak perlu DP, karena selama ini kan anak-anak milenial yang memberat itu adalah DP-nya, nggak punya DP yang punya rumah tapi nggak bisa bayar DP. Berarti warga DKI bisa pembiayaan di Banten juga. Bukan. Berarti. Iya. Maksudnya ini metodenya. Maksudnya ide ini digunakan juga akhirnya oleh banyak developer di berbagai daerah. Nah, karena visible ya. Karena visible. Karena pada situ kan Pak Ahok juga pernah bilang bahwa ini nggak mungkin bisa kejadian. Karena BI aja nggak bakal bisa dikasih. Tapi nyatanya jadi nggak sih? Kejadian. Banyak ya punya bisa ini dicek. Nanti mungkin bisa kita kapan-kapan jalan ke sana. Di situ udah penuh, Pak. Di Pondok Kelapa. Jadi kalau kata Bung Semi, anak milenial tuh
pengen beli rumahnya, punya uangnya tapi nggak punya DP-nya. Nggak punya DP-nya. Gitu. Karena DP-nya kan besar, Pak. Ada Iya. 10%. Kalau gue punya DP, 20%. punya uang tapi nggak punya pasangan. Jadi nggak ada yang membangun rumah tangga. Tapi gini Bang Semi, gue melihat, gue sempat mengikuti kawan-kawan PSI juga gitu ya, mengkritisi ini. Jadi ada revisi di RPJMD tentang target rumah DP 0 ini dari tadinya 230.000 jadi 23.000 dan sekarang yang terrealisasi itu cuma sekitar seratusan ternyata gitu, seribuan ya berapa ya pokoknya cuma 10% dari target yang sudah direvisi gitu. Nah menurut Bang Semi ini mungkin nggak ketidakpuasan masyarakat tentang hal ini itu juga dipicu oleh target yang berubah-ubah ini gitu, karena ini agak program yang dianggap sebagai liabilitasnya Pak Anies nih gitu. Kalau misalnya beliau lanjut ke tingkat yang lebih tinggi untuk menyelesaikan masalah Jakarta, ya kan, seperti kampanye-kampanye sebelumnya. Gitu. Jadi yang kalau dugaan saya sebelum pengen tanya dulu deh ke Pak Raffi. Ini program yang ditawarkan ini itu apakah pertanyaan terbuka atau memang ditentukan program yang bahwa ini DP 0, ini KJP plus? Oh, ini pertanyaan tertutup, Mas. Jadi tertutup ya. Masing-masing kita tanya. Nah, jadi memang Pak Raffi yang menyodorkan bahwa ini DP 0 gitu kan. DP 0 seperti apa gitu ya. Nah, jadi karena itu kan janji kampanye kan. Salah satu janji kampanye. Tapi kan di situ kan nggak ditaruh juga janji-janji kampanye yang lainnya gitu kan. Nah, tahu orang publik di luar itu tentang DP 0 kan di media atau di medsos lain itu kan banyak yang serangan-serangan tentang negatifnya daripada positifnya. Padahal kalau ditanyanya sama orang-orang yang merasakan benefit dari DP 0 yang sekarang tinggal di sana, yang akhirnya mereka banyak yang merasa terbantu, itu kan beda lagi, Pak. Gitu. Jadi memang nggak bisa dinilai bahwa DP 0 ini dibilang gagal karena 25%. Tapi ada 25% itu, Pak. Karena banyak juga orang, karena nggak bisa kita nanya sama orang yang udah punya rumah tentang DP 0 gitu loh. Iya. Ya nanya sama nggak relevan gitu. Betul. Nanya sama orang yang udah tinggal di sana gitu. Gimana kira-kira tentang yang lo dapetin di DP 0 ini gitu. Jadi nggak relevan sih. Nah, berarti kecuali pertanyaannya terbuka ya. Ini kan soal ini ya Bang Femi, soal persepsi ya. Jadi orang mempersepsikan bahwa itu 25% gitu. Yang puas tuh cuma 25%. Ya belum tentu juga yang puas ini juga dapat rumah. Iya kan, belum punya rumah juga belum tentu juga kan. Punya rumah orang itu kan. Iya, makanya maksudnya gini, jadi ini soal persepsi, artinya apa yang diteriak-teriakin, dicerewetin sama teman-teman PSI yang target berubah-ubah, kapasitasnya ternyata sedikit, itu nyampe dong ke kepala publik sehingga terbentuk persepsi itu gitu. Iya, bisa jadi seperti itu karena memang sebagian besar informasi yang tersebar luas yang seperti itu, negatif-negatifnya seperti itu. Jadi ya bisa jadi akhirnya tersepsi di publik. Sampai pun ya kalau tadi bicara masalah formula katanya ada korupsinya lah, ada apa. Tapi ada pertanyaan kan, apakah Anda percaya bahwa Anies Baswedan korupsi Formula E? Tapi nggak percaya kan kalau yang nggak percaya. Ya, tapi ini efektif nih kayaknya. Nah, akhirnya efektif sampai malah dibawa ke KPK, padahal kasusnya sendiri nggak ada temuan gitu kan. Iya. Enggak rumah dulu aja. Jangan lari-lari ke situ. Karena ini relevan. Kita dikit, Oke. Kalau rumah udah cukup solve lah kita ya. Ini kita bicara hal-hal yang intangible. Intangible tuh ada dua, yang belum terjadi sama yang sudah terjadi tapi tidak terlihat secara optik gitu ya. Misalnya keakraban sebagai warga negara. Karena kan PSI misalnya selama ini kan concern bicara toleransi, bicara kehidupan antarumat beragama, pluralisme di kota yang multikultural seperti Jakarta ini. Nah, yang maju kotanya bahagia warganya ini. Nah, ternyata angka kebahagiaannya kenapa kecil gitu. Berapa? Untuk hal itu yang intangible tadi, sebelum ada dua tadi yang belum terjadi, tentu saja Formula E yang juga tadi 50% ini 50-50 kalau Formula E. Ada yang yakin 50%, ada yang tidak yakin 50%. Jadi ini sama-sama kuat nih. Mungkin si Salva bisa menjelaskan dua hal yang intangible, yang satu belum terjadi, yang satu tidak terlihat secara optikal gitu. Ya, kalau untuk bicara soal misalnya isu-isu toleransi gitu ya, Mas, masih banyak juga kok gitu laporan-laporan dari lagi ya, karena kita belanja masalah dari pengurus-pengurus kami di tingkat kecamatan, kelurahan gitu. Masih banyak juga kendala-kendala izin membangun rumah ibadah itu yang sebenarnya udah keluar tapi kemudian nggak bisa direalisasikan gitu, nggak bisa jadi gitu
bangunannya gitu. Karena ya biasanya mungkin pihak dari yang punya izin rumah ibadah ini juga nggak berani gitu loh, nggak berani untuk gue nggak berani nih bangun rumah ibadah gue gitu, karena mungkin karena masih banyak juga tekanan-tekanan yang mereka rasakan gitu, dan itu juga sampai aduan itu ke fraksi PSI gitu, karena kan kami di fraksi juga di lantai 4 DPRD itu ya kita setiap hari buka pengaduan gitu, anggota dewan kita standby, tenaga ahli kita standby, ada solidaritas mendengar juga gitu, dan itu masih banyak gitu aduan-aduan seperti itu di eranya Pak Anies hari ini gitu. Jadi ya untuk hal yang itu juga sebetulnya ya mungkin di luar Pak Anies banyak meresmikan rumah ibadah gitu, atau di tengah Pak Anies juga bikin Christmas Carol ya. Di Tamrin ya kalau nggak salah gitu, ya itu jangan sampai ya itu hanya gimmick bukan atau apa? Iya, jangan sampai itu cuma untuk nyenengin teman-teman aja. Jadi keakraban warga negara tuh masih sebatas festival kalau menurut PSI itu, dan Anda nggak bisa bilang itu ilusi, ada pengaduannya katanya tadi. Jadi ada yang mengadu, ada rumah ibadah yang ternyata nggak dapat IMB juga. Di tengah Pak Anies juga bagi-bagi IMB nih sekarang kan, ya kan, beberapa yang cukup mendapat sorotan dan mendapatkan apresiasi juga gitu. Nah gimana Bang Semi melihat bahwa memang faktanya masih banyak rumah ibadah yang belum mendapatkan IMB, terutama juga terkait dengan SKB 3 Menteri dan lain-lain gitu. Bagus pertanyaan Anda nih. Filosofikal. Ini saya tanyakan juga sama Pak Anies kemarin. Awas Anda kalau beda jawab. Kalau kita bisa tolong dijawab. Lanjut. Jadi supaya beda sama jawabannya Pak Anies. Nanti kita ini potong videonya, kita samain. Ini kata Anies, ini kata relawannya. Ternyata tidak nyambung. Mereka tidak kompak lagi. Artinya ada asimetrik informasi yang terjadi. Sudah diinfiltrasi oleh kekuatan asing gitu. Nggak, itu halu kita. Iya, itu emang halu tuh. Bang Sem, lanjut Bang Sem. Iya, jadi memang isu ini kan memang menjadi isu yang digunakan terus-menerus oleh PSI, yang memang terus dikipas untuk mencap bahwa kubu di luar dia adalah orang-orang yang intoleran gitu kan. Yang gue ini yang paling intoleran dan paling Pancasilais, walaupun nggak terlihat dari gue ngomong PSI sih, bukan ibu kan. PSI kan bukan ibu. Dia PSI bos. Dia ngomong PSI bukan ibu. Dia jadi Louis 16 letak semua. Saya adalah PSI ya. Sih ngomong PSI gitu. Jadi ya kalau memang masih ada di lapangan hal-hal yang menjadi aduan warga, aduan masyarakat tentang sulitnya masalah IMB, itu memang perlu didorong, dan itu memang jadi masalah yang sudah lama sekali Pak. Sudah lama sekali di Jakarta ini ada permasalahan seperti itu. Tapi alhamdulillahnya baru saat ini ada yang serius mengurusi hal tersebut. Jadi memang yang gue dengar cerita Pak, bahwa memang betapa memang ini teman-teman di Pemprov itu struggle banget ngurusin masalah IMB rumah ibadah, yang memang ada penolakan dari warga sekitar, bahwa juga ada masalah administrasi yang memang kurang juga. Prinsipnya kan kalau Pak Anies kan selama memang yang dia bilang selama memang administrasinya lengkap ya harus dilaksanakan gitu loh. Cuma kan ada memang administrasi yang terhalang oleh warga masyarakat sekitar. Di sana Pak, ini yang gue dengar dari, dan memang juga beberapa kali melihat gitu ya, yang gue dengar dari teman-teman itu, sampai Pak Anies harus turun gunung. Ada warga Padahal Jakarta nggak ada gunung ya. Ada Gunung Sahari. Gunung Sahari ada. Nah, jadi sampai beliau harus turun gunung, dia turun langsung ketemu sama warga, diskusi, ngobrol, kenapa Bapak nggak izinkan, kenapa begini. Diskusi, akhirnya dengan ada diskusi, dengan ada pertemuan, dengan ada komunikasi yang baik dan lancar, dipertemukan kedua belah pihak, selesai Pak. Itu substansi apa gimmick tuh menurut Anda? Ya itu bagaimana orang menilai. Tapi kalau gue bilang ya ini memang real, memang harus dilakukan gitu loh. Nggak cuma asal teriak-teriak toleran, tapi nggak ada kerjanya gitu kan. Nah inilah yang memang harus dibutuhkan, bahwa memang ini harus turun ke lapangan, ini harus dilihat langsung, diselesaikan. Jadi bukan hanya begitu ada warga menolak, warganya ditunjuk bahwa kamu intoleran kalau nolak. Lah enggak loh kita ini semua budaya musyawarah. Karena musyawarah itu mungkin belum terlaksana pada saat itu Pak. Dan akhirnya beliau kumpulkan sampai berjam-jam Pak, ngobrolnya pun ya di tempat yang netral gitu, atau di salah satu tempatnya, ya akhirnya lancar kok. Bahwa masalahnya warga ternyata ada banyak masalah warga itu cuma ya soalnya kalau saya takut ada di sini parkirannya nanti jadi ngalangin jalan segala macam, karena ini jalannya nggak begitu besar Pak, ini sebut
masalah parkiran akhirnya bisa solve, Pak. Jadi ya selama ini itu komunikasi yang dibutuhkan gitu. Oke, Jadi memang Pak Anies jarak menjembatani itu menjembatani ya itu menurut memang Anda kita ya. butuh pemimpin yang bisa dekat dengan rakyat, bisa komunikasi langsung, bukan yang bisa teriak-teriak atau apapun itu, menghardik atau apapun itu. Jadi itulah yang kita rindukan. Siap. Oke, itu tadi masalah intoleransi dan keakraban warga negara yang juga Ini masih on progress. masih on progress lah gitu. Ini sama-sama kita masih nilai nanti di ujung. Tapi yang penting dan menarik dan ini menjadi gosip politik. perseteruan politik yang paling kencang dalam beberapa bulan terakhir, Formula E. Nah ini barang ini agak panas nih. Panas. 50-50. Saya mau ke Mas Rafif dulu sebelum Siap. nanti Anda berdua tanggapi. Mas, ini Formula E barang ini gimana nih? Kalau kita lihat tadi 50-50 nih antara orang yang yakin sama orang yang tidak yakin. Artinya narasinya Mas Anies dan narasinya Mas Giring Bro. Oh iya. Itu Mas Kaisang ya. Kalau Iya. Mas Gibran itu baru ya. Kalau Iya. ini Bro Giring. Bro, iya. Itu apa namanya? Salah Anda. Iya. Ya, apa namanya, ayo lanjut. Lupa gue mau nanya apa. Itu gimana Mas Rafif? Kalau ngeliat ini 50-50 barang ini nih. Iya, saya rasa itu isunya satu yang paling perlu di-highlight dari Formula E ini, isunya masih isu cukup agak elitis ya. Artinya masih banyak orang yang nggak paham isu tentang korupsi di Formula E, 39,7% kan kalau kita lihat. Dan yang percaya itu dan memang agak ya berbeda juga ya. Yang percaya ada korupsi itu ada 32% dan tidak ada unsur korupsi Formula E 22%. Jadi memang ini isu saya rasa masih isu yang kencang di media, tetapi di arus bawah tidak terlalu didapat respon dan terlalu diikuti karena signifikansinya saya rasa itu signifikansi Formula E terhadap ininya Mas, terhadap kehidupan sehari-hari terutama dampak COVID dan segala macamnya itu nggak terlalu berhubungan, makanya orang nggak terlalu aware ke arah sana gitu. Jadi nggak ada hubungannya ya antara minyak goreng yang langka dengan pembangunan sirkuit Formula E gitu ya, makanya. Justru karena COVID ini ntar juga Formula E pada datang juga kan. Nggak tahu nih acara apa gitu kan. Pokoknya gua datang aja. Kita udah sampai ujung nih, Ri, ya kan, karena udah lama sekali kita berdiskusi, berdebat, capek juga baca satu-satu program Mas Anies ini kan. Makin terkenal dia kan. Gue jawab dikit boleh tadi ya? Boleh. Memang Mas Anies ini mengecewakan, Pak. Wah, Nggak ada ujungnya nih pasti. pasti anomali ya. Beliau itu mengecewakan orang-orang pesimis terhadap dia. Jadi silahkan aja nanti bisa kecewa dengan apa yang dipaparkan yang tadi ya. Tapi biarkan nanti waktu membuktikan. Kita lihat Formula E akan ada di Indonesia, akan ada di Jakarta dan akan mengharumkan nama bangsa ini. Itu kata-katanya survei Bang, bukan kata-katanya Elva itu. Banyak yang pesimis kan? Iya. Oke. Anda dibilang kelompok pesimis. Terakhir, closing statement. Oke, kalau dari gua begini, yang pertama, thank you Mas Rafif dan tim Populi untuk surveinya gitu, bahwa tadi gua balik ke statement awal, survei ini kemudian menjadi penting bagi para pejabat publik gitu ya untuk menilai kinerjanya. Seberapa berkualitas kinerjanya sudah, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dibuang gitu istilahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, hari ini Pak Anies Pak Ahok, Pak Anies. Iya, salah. Berasa Pak Ahok. Anda ini. Anda nggak menganggap Pak Anies gubernur? Anda ini Pak. udah jelas arah Anda yang mana. Kalau saya ke sini. Iya, yang kedua ya sebentar lagi Pak Anies juga akan purna tugas gitu ya di Oktober 2022 ini. Harapannya nanti akan ada penjabat gitu ya untuk melanjutkan kinerja gubernur di DKI Jakarta. Ya mudah-mudahan penjabatnya dari PSI. Enggak, kira itu. Gitu ya. Jadi semoga nanti bisa bersinergi dan PSI akan tetap kawal, PSI akan tetap bekerja gitu ya. Apapun respon masyarakat terhadap apa yang dilakukan PSI ya kami terima seperti itu. Dan harapannya ya 2022 akhir ini bisa Pak Anies terpilih lagi. Oh bukan. Enggak, jadi ya semoga pilihannya bisa, itu dua, Pak Anies jadi presiden atau Pak Anies jadi gubernur lagi. Buat PSI lebih baik yang mana? purna tugas aja dulu. Purna tugas dulu. Gitu, Bang Sam terakhir. Siap. 1 kalimat, 2 kalimat. Jadi
apa yang sudah dihasilkan dari Bang Raffi dan kawan-kawan dari Populi Center ini, artinya dengan tingginya kepuasan publik terhadap Pak Anies, artinya ini adalah tugas besar bagi PSI. PSI harus lebih semangat lagi kerjanya gitu loh. Sampai udah semangat begini, udah sampai ngatain bukan ternyata masih main juga gitu ya. Pak Anies ya. Enggak maksudnya Ini seru nih bro, dia dukung PSI kan. Ya top ini. artinya Bro PSI harus Sami. lebih kuat lagi gitu. Iya. Jadi Bro Sam. Ya. Tadi masih bestie di luar, masuk sini jadi bro. artinya apa yang selama ini diserang ya nggak efektif gitu untuk disasar untuk di share ke sana. Jadi ya terima kasih juga untuk Populi apa yang sudah dilakukan. Bagi yang tadi nggak percaya silakan tadi tinggal dijabarkan 23 janji kerja dan apa yang sekarang sudah kejadian, nanti bisa diambil kesimpulan. Jadi bukan dari opini atau dari ilusi. Itu aja sih. Oke, thank you Bung Sami, thank you Sis Alfa. Gue mau ke Mas Rafif terakhir. Mas ini approval rating 86% dan purna tugasnya Mas Anies tinggal menghitung bulan tadi seperti kata PSI. Apa yang bisa membuat 86% ini bisa bertambah menjadi 90, 95, 98 bahkan 100 atau membuat 86 ini turun jadi 80, 75, 60, 50, 40, 30, 20, 10 gitu. Apa yang bisa membuat uncertainty itu masih bisa, posibilitas itu masih bisa terjadi dalam beberapa Lu bulan? kayak ketemu dukun lu ini. Iya kan? Turun bos. Kalau gue bilang naik ntar gue bilang nguji. Kalau Iya. gue bilang turun, gue bilang pesimis. Ini pendukung Anies Baswedan ini galak-galak di Iya, gue internet. dihakimi. Iya, kita dibilang tidak sopan sama pendukung Anies Baswedan. Enggak, itu pendukung Rocky Gerung. Oh iya, gitu. Gue dibilang nggak sopan. Bukannya sama pendukungnya. Iya benar. Oke. Mas Rafif, silakan terakhir Mas. Tapi seru-seru Adi. Jadi memang ini Jangan seru-seru aja, jawab dulu. Anda bentak-bentak meja. Iya. Kurang ajar Anda Mas Marafil. Ya, karena dia jauh bos. Jadi memang ini perlu diperhatikan ya. Ini bahwa sekali lagi itu kalau mau 90% tuh kayaknya harus survei di Korea Utara itu Mas. Jadi menurut Anda Mas Anies nggak akan mungkin bisa menyenangkan 90%? Menurut Anda Pak Anies gak akan mungkin rambutnya cepak gitu. Gitu. Korea Utara kan. Ayo Mas Rafif. Kalau kita mau ngomong demokrasi pasti nggak mungkin itu bisa begitu karena bagaimanapun juga pasti demokrasi itu plural, sekali lagi plural, nggak single gitu, nggak homogen orangnya gitu ya. Dan perlu diperhatikan lagi ini kan satu waktu ya, potret satu waktu. Dan bisa jadi potret di waktu berikutnya akan berubah, bisa lebih naik, bisa lebih turun gitu ya. Dan salah satu, kalau menurut saya salah satu yang poin yang menarik adalah ketika isu-isu misalnya Formula E dan semua isu-isu yang misalnya kritikan terhadap Anies itu tidak ada tokoh yang benar-benar kuat secara sentral gitu ya, tokoh kuat yang kemudian jadi alternatif. Mungkin selamanya ada Giring, tetapi itu tidak kemudian dilihat sebagai misalnya Giring aja nggak ada dalam apa? Top of mind. Dalam top of mind-nya orang untuk jadi gubernur gitu ya. Beda ceritanya misalnya kalau misalnya yang mengkritik itu Sandiaga atau yang mengkritik misalnya Bu Risma. Bu Risma misalnya Mas gitu Gibran, ya. Mas Kaisang, Gibran masih Bobi agak Nasution. jauh, gitu. Anak presiden semua. Anda hafal nama kepala daerah ya ternyata ya. Coba Kutai Timur siapa? itu jadi sama ini kayaknya isunya itu belum hanya ya kayak orang isu tapi tidak menimbulkan satu figur yang kuat merepresentasikan kritikan terhadap hal tersebut. Saya rasa itu yang kalau awal-awal pasca 2017 kan masih ada sosok BDP yang selalu dijadikan vis-a-vis dengan Pak Anies, tapi sekarang kan sudah nggak relevan gitu. Oke, jadi belum ada lawan yang kuat ya Mas ya untuk Mas Anies at least di Pilgub. Oke, jadi berarti kesimpulan dari dalam iklim demokrasi 86% itu udah sky is the limit. Udah mentok plafon. Iya, udah bahkan naik 4% dari 86 aja 90 dari bilang Korea Utara. Ngeri bangsa ini. Democratic backsliding itu dia. Ngeri Mas Anies. Berarti kemarin banyak yang switch tuh ya. Kan beliau kan dapat suara 58% di pemilu. Sekarang 80%, berarti banyak yang. Ini sebenarnya acara ini membenarkan PSI atau memuji-muji Anies? Gua PSI deh. Jadi satu lagi Dit, ya
Jadi kesimpulan Mas Rafif tadi menarik. Apa tuh? Bahwa angka Anies yang sebesar itu karena belum ada kompetitor di dalam arena politik ini. Ya. Jadi ketika ada arena politik dia juga bisa narik Pak Anies ke bawah kalau ada kompetitornya gitu. Misalnya Mas Sandi realistis bilang saya DKI aja. Lawan Mas Anies. Supaya kita ganti lagi Jack benar-benar jadi OKOC. Nah, itu aja. Apa ambisinya Mas? Mau ganti Jack benar jadi OKOC lagi. Gak terima gua. Terima juga. Iya, gua udah gini-gini lo ganti nama. Masih diskusi dengan Adi Putra itu. Iya ya, karena itu ada yang masuk pasti ada yang berkurang gitu. Betul. Jadi memang yang sudah dilakukan PSI adalah mengkritik tapi tidak memberikan solusi orangnya siapa. Analoginya Ari tuh pakai sarung di gimana? Coba. Ya kayak orang pakai sarung, Bang. Bagus nih. Ya, pakai sarung itu kalau ditarik ke atas yang di bawah kelihatan, kalau ditarik di bawah ke atas ya atas kelihatan. Masalahnya atas dan bawah itu apa? Iya, enggak apa. Iya, kaki dan ini pundak. Hey. Dalam demokrasi butuh pundak untuk saling merangkul, ya kan? Dan butuh kaki untuk berlari menunjukkan kinerja. Iya, itu baru kepikiran sekarang kan? Tanpa rencana, Anda kan? Terima kasih Mas Rafi. Terima kasih Mas Rafi. Terima kasih. Sampai jumpa di Total Politik berikutnya. Yang mana nih kameranya nih? Nah.